yang kita hadirkan pada pagi hari ini adalah atlet bulu tangkis dan angkat besi dan juga adalah wasit yang sudah berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional, yakni di Olimpiade. Karena Olimpiade ini adalah pencapaian tertinggi karir dari seorang atlet, maka ini adalah satu kebanggaan bagi bangsa. Tetapi juga ini menjadi kebanggaan buat kita semua, ASN di seluruh Indonesia. Artinya ada bagian dari kita yang membawa nama baik, mengharumkan nama bangsa, yang akhirnya itu menjadi kebanggaan buat kita. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, Eko Yuli Irawan, Gracia Polii, dan Apriani Rahayu tercatat sebagai ASN di tempat kami di Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi mereka tetap melakukan kegiatan atau aktivitas sebagaimana biasa. Ada hampir 300-an ya orang yang mendapatkan kesempatan yang diberikan kesempatan oleh pemerintah pada saat berprestasi di Asian Games yang lalu, dan mereka diangkat sebagai PNS dan kami sudah mengeluarkan surat keputusannya. Nah, memang Pak Deputi, ini masih ada yang belum, ini mungkin menjadi catatan kita, misalnya seperti Gracia Polii dan Apriani Rahayu, karena memang satu persyaratan mereka harus ikut Latsar ya Pak Deputi. Nah, ini tolong dipikirkan bagaimana ke depannya, karena nggak mungkin, karena mereka bertanding, berlatih terus. Nah, sehingga saya kira ada nanti kita akan secara internal bicarakan bagaimana mereka yang masih aktif ya, khususnya sebagai atlet maupun pelatih yang waktunya tidak memungkinkan dia untuk ikut ikut Latsar dan persyaratan lainnya itu. Nah, ini terhadap ganda putri kita ini masih di situ, karena itu waktu saya sampaikan Pak Presiden saat menerima mereka, saya sampaikan mereka ini sudah PNS Pak. Kemudian Gracia menyampaikan masih CPNS Pak. Akhirnya saya cari kenapa ini masih CPNS. Ternyata belum ikut Latsar. Nah, coba kita pikirkan bagaimana caranya. Sebab kalau tidak, ya mereka bisa terhenti. Ya Pak Alek ya. Ini saya kira bukan sesuatu yang sulit buat kita sehingga mereka langsung kita bisa tetapkan. Sekali lagi saya terima kasih, apresiasi atas upaya Kementerian Pan RB, dan saya dengan Pan RB ini sebenarnya bukan tidak jauh, sangat dekat, karena ketika saya menjadi Ketua Komisi 2 yang lalu di DPR, Pan RB ini adalah salah satu mitra, dan mitra yang menurut saya kinerjanya baik, apalagi sekarang sudah ada berakhlaknya ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini satu hal yang luar biasa yang harus secara terus-menerus Pak Deputi kita sampaikan kepada ASN kita supaya ada perubahan paradigma di antara ASN kita. Selamat, dan sekali lagi semoga kegiatan ini akan terus, dan saya akan ikut mendengarkan. Ania Rahayu. Selamat siang, Mas. Satu kata untuk kalian, luar biasa sekali. Terima kasih, Mas Lulu. Jujur saja, saya Mas Lulu, senior kita nih. Pertarungan yang luar biasa di Olimpiade Tokyo 2020. Terima kasih, Mas. Tidak disangka-sangka Gracia Polii yang ranking 6 BWF menjadi juara Olimpiade Tokyo, meneruskan tradisi emas bagi bulu tangkis Indonesia. Alhamdulillah, Mas Lulu. Semoga sehat selalu Gracia, Apri. Amin, Mas. Sudah bertemu di layar virtual kali ini dengan kami, para ASN di seluruh Indonesia, dan juga para pelaku olahraga yang notabene adalah seorang ASN juga.
Juga ada Eko Yuli Irawan. Selamat siang, Bung Eko. Siang, Mas. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. 4 kali Olimpiade diikuti, 4 medali diraih. Mulai dari Olimpiade 2008 Beijing, kemudian London 2012, Rio de Janeiro 2016, kemudian Olimpiade London 2020 yang dilaksanakan 2021. Namun masih ada hutang yang belum Eko bayar. Olimpiade Paris 2024 masih punya mimpi untuk meraih emas. Insya Allah masih. Ya, juga selamat siang Pak Wahyana. Siang Mas Lulu dan teman-teman semua. Semoga sehat selalu Pak Wahyana. Alhamdulillah sehat Mas. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya akan memandu acara sesi talkshow kali ini. Saya akan bertanya kepada Gracia, Poli, dan Apriani Rahayu. Di masa pandemi ini perjuangan yang sangat luar biasa tentu dijalanin oleh Gracia dan Apriani. Saya dengar Gracia juga baru menikah. Bagaimana komitmen seorang Gracia menaklukkan ajang Olimpiade Tokyo dimulai dari persiapan? Saya rasa komitmen ini bukan hanya datang dari diri saya sendiri, tetapi juga dari suami saya dan keluarga saya, di mana mereka membiarkan mungkin istri dan atau anaknya atau adiknya ini di asrama, tinggal di asrama untuk demi persiapan fokus ke Olimpiade. Jadi itu adalah salah satu sebuah komitmen bukan hanya dari diri saya, tetapi dari keluarga saya juga, karena memang tidak mudah di masa pandemi ini. Kami memang harus menjalani protokol kesehatan. Saya sebagai mungkin bisa dibilang sekarang harus bertemu suami pulang ke rumah kalau pas weekend atau pas ada libur, mereka pun harus ikutin protokol kesehatan, harus swab PCR dulu. Ini pengorbanan yang kami sekeluarga lakukan demi untuk mencapai hasil maksimal di Olimpiade gitu. Ya, artinya Gracia mendapatkan dukungan yang luar biasa dari keluarga ya, Gracia. Betul. Sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Artinya pengorbanan tidak ditanggung sendiri, Grace. Ditanggung oleh keluarga juga. Iya, betul. Ya, lalu bagaimana dengan Apriani Rahayu? Ya Mas, kan perbedaannya kan mungkin Kak Grace dengan udah berkeluarga, udah punya suami. Kalau saya memang kan tinggalnya kan memang sudah masih tetap di asrama. Jadi memang sudah benar-benar disiapkan dari pelatih pun juga udah benar-benar disiapkan untuk untuk latihan, untuk gizi, untuk apapun itu memang kita sudah mempersiapkan dengan matang sebelum berangkat ke Olimpiade gitu. Jadi memang komitmen itulah yang memang kita harus pegang teguh sebelum kita berangkat ke Olimpiade itu. Kayak gitu, ya sih Mas. Ya, terima kasih Apriani. Mungkin dengan Bung Eko Yuli Irawan. Eko ini juga sudah berkeluarga. Apriani. Iya, Mas. Waduh, hebat sekali. Saya ingat bahwa perjuangannya tentu tidak sulit di usia muda. Waktu bergabung di klub Icuk Sugiharto Badminton Club, kemudian sampai ke Jaya Raya dan kemudian ke Platnas PBSI, adalah perjuangan yang tidak sulit atau yang sangat sulit dilakukan oleh Apriani. Tentu juga menjelang Olimpiade Tokyo, apalagi lawan-lawan yang dihadapin juga lawan-lawan yang notabene rankingnya di atas Apriani. Tapi saya ada keyakinan waktu itu karena ketika melawan ganda Tiongkok, head to head-nya juga tidak begitu jauh. Kemudian pernah mengalahkan pasangan Chen Qingchen Jia Yifan pada kejuaraan dunia kalau tidak salah, dan akhirnya Gracia Poli dan Apriani Rahayu merebut medali perunggu. Apa yang dirasakan menjelang final, Grace dan juga Apriani? Jadi setelah selesai semifinal itu
saya dan Kak Grace pas malamnya itu kita sebelum mau tidur, saya dan Kak Grace ngobrol. Kak Grace yang langsung bilang, Pri, tidurnya yang enak aja ya, nggak usah dipikirin ya, meskipun memang kita mikirin pasti ya, masih mungkin enggak. Cuman kata Kak Grace, udah nggak usah dipikirin, kita tidur enak aja, kita tidur enak, berdoa, terus kayak kita udah siapin aja masing-masingnya seperti apa yang kita harus lakukan besok tuh harus seperti apa. Pokoknya nggak usah mikir banyak, kalau bisa udah tidur enak aja, udah gitu doang. Jadi oke Kak, siap. Kita ya udah pada saat itu kita tidur enak sih Mas. Sebelum itu tuh malam itu tidurnya tuh enak-enak aja gitu. Tapi memang berdoa dulu sih Mas. Pastinya. Mau merem masih kepikiran. Tapi berdoa aja, berdoa terus tiba-tiba ketiduran sendiri. Gitu. Itu sih, terus pas setelah udah berangkat, besoknya berangkat. Nah, jadi Kak Grace ngajakin lagi. Mungkin Kak Grace udah ngeliat mimik saya mungkin ya, terlalu yang mungkin kayak wah gini banget, kayak fokus, maksudnya kayak nggak ada apa ya, maksudnya sedikit relax lah gitu, harusnya sedikit relax. Nah, pada saat itu Kak Grace udah liat mimik saya, Kak Grace bilang, Pri, ini gimana? Ini gimana kalau pada saat kita menang, tapi nggak usah dipikirin dulu ya. Tapi pada saat kita menang, kita buat kayak gini nih, joget TikTok, kayak gitu kan. Nah, udah kita buat aja yang lu suka, yang lu bisa. Nah, dari situ tuh kan kita kan ketawa ya Mas. Jadi kayak lebih lebih enjoy lagi gitu. Maksudnya jadi tidak terlalu mikirin banget pada akhirnya. Oh ya, oke Kak. Tapi ya udah Kak, kita main aja dulu ya. Iya, maksud gue ini cuman buat ini aja, bercanda-candaan aja. Jadi ya udah gitu aja sih Mas. Jadi sampai lapangan jadinya kita pas pemanasan kita senyum, kita apa. Itu sih. Ya, untungnya ada Gracia yang membimbing seorang Apriani. Mungkin apa yang clue-clue khusus yang disampaikan ke Apriani, Gracia, menjelang final? Iya, yang tadi Apriani sudah bilang ya, tadi udah bicarakan. Tapi emang yang lucunya di sini, kadang kita tuh kita sebenarnya sangat bersyukur sih dapat berkat yang luar biasa. Kita bisa menikmati setiap pertandingan Olimpiade. Bahkan waktu saya tanya Mas Lulu dan senior-senior lain, katanya kalau main Olimpiade, apalagi sudah partai puncak, itu tegangnya luar biasa gitu kan. Nah, kita menjalaninya seperti apa yang Apriani tadi ceritakan, gitu, dengan rileks, dengan santai. Jadi kalau misalnya sudah ada ketegangan dikit, saya bilang sama Apri bahwa kalau misalnya aku rada tegang, muka rada gimana, bercandain aja ya gitu. Jadi jangan jadi saya juga harus butuh masukan juga seperti itu. Dan memang tadi Apriani sempat bilang bahwa kita lagi jalan ke pertandingan final, kelihatan, saya udah lihat lagi jalan kok muka tegang gitu kan. Terus ya udah jadi lebih mencarikan suasana. Jadi ya direlaksin dulu lah, disantain dulu sebelum menghadapi peperangan yang luar biasa. Tapi kita sebenarnya juga nggak mau menganggap itu sebuah luar biasa sih waktu itu. Jadi kita cuma mau menganggap ya udah kita main di final, ya udah enjoy aja. Jadi harus pemikiran yang mindset harus datang seperti itu, gitu sih. Ya, artinya kekuatan positive thinking yang dimiliki oleh seorang Gracia Poli yang lebih senior daripada Apri ditularkan kepada Apri untuk mengatasi ketegangan. Jadi faktor psikologis ya, Gracia ya. Iya betul. Dan memang waktu sebelum, nah itu kan sebelum kita berangkat ke stadium ya. Jadi masih ada 2-3 jam. Nah, memang waktu setiap kali sebelum mau main, jadi sebelum mau masuk lapangan, jadi sekitar 10 menit sebelum masuk lapangan, lagi jalan on the way ke lapangan, ke court ya, yang pas kita udah main, di situ baru mulai bakar semangatnya. Jadi saya cuma bilang sama Apri bahwa yang lucunya gini, lo nggak mau kalah kan sama tuh Cina, gitu aja. Ya Kak, nggak mau kalah, ya udah sikat aja ntar ya. Jadi itu udah mulai bakar semangat lagi. Jadi nggak ada hal-hal yang gimana, yang terlalu berat yang perlu kita pikirin ya. Justru hal-hal berat itu nanti kan sudah ada di lapangan sendiri ya. Jadi hal-hal yang membangun motivasi yang simple-simple, perkataan itu aja sih.
perkataan itu, dan juga coach kami Eng Hian yang terus memberi saran dan motivasi dan menjaga pemikiran mindset kami untuk supaya tetap on, dan ekspektasi harus tetap dikontrol terus. Itu yang memang harus ada kerjasama di antara saya, Apriani, dan coach Eng Hian. Grecia dan Apriani, kami semua bersyukur, berterima kasih perjuangan Grecia dan Apriani terus mempertahankan tradisi emas tidak hanya bagi bulu tangkis saja, tapi juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya, selain tadi saya sebutkan faktor psikologis atau mental, adakah teknik-teknik khusus yang dilatih oleh Coach Eng Hian untuk menghadapi lawan-lawan yang notabene pasti juga sudah Grace dan Apriani alamin, seperti berhadapan dengan pemain Korea yang terkenal dengan keuletannya dan lain sebagainya. Apriani, Rahayu, bisa dijelaskan sebentar? Iya, Coach Eng Hian memang sudah mempersiapkan latihan yang harus diperlukan untuk Olimpiade ya, karena kan ini dari awal pun kita sudah berhadapan dengan yang sudah bagus semua ya, gitu. Jadi memang kita sudah persiapkan daya tahan dulu pastinya, daya tahan otot kita dari atas sampai bawah. Terus dan memang semuanya coach seperti Pak Safit, Om Ari itu memang coach yang fisik ganda putri itu, Ari Subarka memang juga sudah berkomunikasi dengan coach Eng Hian gitu untuk bisa bagaimana menambah power kita gitu, power saya dan Kak Grace untuk bisa daya tahannya tuh bisa lebih lama, seperti itu Mas Lulu. Jadi memang sudah dipersiapkan itu. Ya, tentu penanganan Grace dan Apriani berbeda. Apriani dan usia muda tentu menjalani latihan mungkin yang lebih keras. Atau bagaimana? Ya. Grace ya, bisa dijelaskan penanganan khusus bagi seorang Grace ya? Iya. Ya, memang ada perbedaan waktu di dalam latihan, waktu menyiapkan saya dan Apriani. Memang dari segi usia, dari segi teknik, fisik itu memang kami berbeda. Mungkin contohnya kalau saya bisa jabarkan di sini, kalau dari segi teknik saya sudah ada di top performnya. Apri yang harus catch up. Di segi fisik saya sudah tidak bisa yang dipaksakan. Apri yang harus dipaksakan, gitu, yang harus benar-benar catch up dengan level dunia. Dari segi mental kami sama-sama catch up. Jadi kami sama-sama harus ada penyimbangan, seimbang dari antara saya dan Apriani dari segi mental. Dan juga yang paling terpenting tadi Apriani sudah bilang bahwa kami disiapkan dari segi power, fisik. Tapi yang utama yang mungkin ya di sini kan saya dan Coach Eng Hian, memang Coach Eng Hian selalu berdiskusi kepada saya bagaimana, karena dengan pengalaman juga ya, mungkin senior, jadi gimana cara latihan, gimana juga saya juga tanya bagaimana harus seperti apa latihan. Kami coba berdiskusi, jadi tidak melulu tidak terus menerus dari pelatih, tapi Coach Eng Hian selalu ingin bertanya kepada saya juga apa yang saya butuhkan, apa yang Apriani butuhkan. Dan juga memang yang jadi inti dari semua itu adalah kami permainan kami, kan kami sudah pernah pertandingan di hall Musashino ini, di Jepang ini yang dipakai Olimpiade. Sudah Jepang terbuka, kami sudah tahu, kami sudah hafal shuttlecock-nya itu seberat apa, anginnya seperti apa, itu kami kira-kira sudah tahu dan hafal, dan itu yang kami persiapkan dari 2 bulan sebelum. Kita tahu, wah shuttlecock di Jepang bakal berat nih, jadi lapangannya gede banget nih, hawanya, jadi kan masuk kita harus sudah yang harus terbiasa. Jadi ya itu yang dilakukan sih sebenarnya, kunci dari latihan apa yang kita lakukan itu karena kita melihat, kita beradaptasi dengan stadium yang nanti kita pakai di Olimpiade. Jadi itu sangat efektif. Latihannya memang berbeda dengan persiapan sebelumnya.
Itu saya yakin sangat efektif waktu kami menjalani pertandingan di Olimpiade kemarin. Iya, Grace. Lalu apakah suasana pertandingan dengan tidak ada penonton ada pengaruhnya, Grace? Ya mungkin sedikit ada pengaruh, tapi yang paling di sini ada yang paling dipoinkan di sini di garis besar adalah kami mempersiapkan itu kepada situasi hawa lapangan ya Mas ya. Mungkin Mas Lu bisa tahu di sini bagaimana kondisi shuttlecock-nya, bagaimana kondisi angin, bagaimana kondisi lapangan. Tapi penonton itu ada penonton atau tidak adanya penonton tuh kami tidak terlalu mau memikirkan itu. Jadi kami ingin betul-betul fokus di lapangan untuk bagaimana caranya untuk bisa menang. Ya, yang terhormat Bapak Ibu yang hadir dalam layar virtual, kali ini juga sudah hadir Pak Menpora, Pak Deputi, dan Pak Ses Menpora. Beliau ingin berdiskusi atau ngobrol dengan para narasumber. Kami persilahkan, Pak. Ya, makasih Mas Lulu. Sama-sama, Pak. Izin Pak Alek ya. Silakan Pak Menteri. Grace, Afri, satu saat lawan saya dengan Mas Lulu. Baik Pak. Ya, Ya. boleh Pak. Boleh Pak, siap Pak. Sekarang Mas Lulu pasangan ganda putranya saya, jadi kalian hati-hati. Ya. Oke. Pak, kita harus persiapan nih Kak. Iya, harus. Nah, ininya sama dengan yang Grace bilang tadi, ya. Jadi untuk yang capek-capek itu urusannya Lulu. Saya nunggu di depan net aja. Jadi Oke. Baik. Ada satu yang saya ingin tanya, dan ini untuk Apri, Grace maupun Eko ya. Cara kalian mengatasi kejenuhan. Kan Eko jenuh di Queenie. Queenie ini tempat pelatnasnya mereka, Pak Alex ya, di Marinir. Apalagi situasi di Marinir kan kita tahu semuanya diatur. Kemudian Grace dan Apri ada di Cipayung kan selama ini. Pertama yang saya ingin tahu, gimana cara mengatasi kejenuhan? Karena kita saja yang masih memungkinkan untuk ada variasi, itu toh juga jenuh. Apalagi mereka yang ya tiap hari bangun sampai tidur tuh latihan. Urusannya mereka ini ya itu saja terus. Gimana? Siapa mau duluan? Silakan. Ini si Grace. Iya. Seperti yang dikatakan Mas Eko juga tadi ya, karena kami punya target, karena kami punya mimpi untuk kami ingin capai juga. Jadi hal-hal yang membuat kami jenuh itu pada akhirnya nggak kerasa, karena kan setiap latihan kalau bulu tangkis khususnya latihan tuh kami mulai dari jam 6 jam 7 pagi sampai jam 11 makan, jam 2.30 sudah mulai lagi sampai jam 6 jam 7, kayak nggak ada, kayak waktu tuh berjalan dengan begitu aja. Giran sudah ada waktu istirahat cuma 3 jam udah tidur lagi. Jadi setiap hari begitu terus, dan kayak kalau mungkin jenuh dalam latihan atau capek dalam latihan kali yang perlu kami coba untuk atasi, karena kan latihannya kan super berat, sangat berat, yaitu yang kami kadang-kadang harus lawan untuk tidak lawan diri sendiri, untuk tidak menyerah di dalam sesi latihan yang betul-betul yang super berat itu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih yang coba kami harus atasi setiap hari. Dan balik lagi karena ada tujuan jadi itu sangat memotivasi kami untuk jalanin latihan atau kegiatan sehari-hari gitu Pak. Kangen keluarga? Pasti kangen keluarga, pasti itu udah jadi gimana ya. Kami tahu, kalau saya mengerti bahwa ini cuma season Pak, musiman. Ada waktunya mungkin saya di atlet, dan ada waktunya saya nanti untuk bisa sepenuhnya waktu untuk keluarga. Jadi saya mencoba untuk memikirkan lebih ke situ dulu, sehingga pikiran saya ini nggak kemana-mana gitu, nggak
kemana-mana. Jadi ya emang musim ini musim saya harus menjadi atlet dan saya harus pergunakan dengan sebaik mungkin gitu. Apri. Ya. Kurang lebih sudah Kalau sama ini sih nggak ada yang dipikirin nih. Habisnya satu pikiran saya mau di mana lagi pas selain bulu tangkis, saya mau hidup di mana lagi Pak, ya kan Pak. Jadi untuk iya Pak, jadi kalau untuk kayak jenuh itu kemungkinan itu sedikit sekali di pikiran saya sampai karena itu sih tadi Kak Grace bilang, karena ada tujuan Pak, karena punya tujuan, jadi pada akhirnya itu membuat kejenuhan itu jadi tidak ada gitu. Selalu termotivasi untuk mencoba apa nih yang kurang dari dalam diri saya nih, apa jadi digali terus gitu loh Pak, gali terus, jadi pada akhirnya tidak ada kejenuhan di dalamnya. Itu pun juga kalau seumpama udah capek, hanya capek aja sih Pak yang kita harus atasin sih itu memang. Tapi kalau seumpama capek pada saat kita udah tahu tujuannya, jadi hilang lagi, tujuannya hilang lagi, kayak gitu Pak. Nggak perlu, bener sih Pak, nggak banyak pikiran sih saya juga. Ya. Bisa di bulu tangkis doang Pak hidupnya Pak, di bulu tangkis. Ya, jadi ini pekerjaan mereka Pak Alex, Pak Atmaji, ini lebih dari PNS kita yang yang biasa. Sehingga kita juga harus berikan perhatian kepada mereka, dan apa yang disampaikan oleh Eko, oleh Grace, oleh Apri. Mudah-mudahan saya sih berharap nih bisa menginspirasi para ASN kita. Kan ASN ini juga ada saat-saatnya jenuh. Saatnya jenuh dan sebagainya, yang ingat lagi tujuan pada saat awal masuk jadi ASN. Karena mereka bertiga kan nanti kalau sudah atletnya sudah selesai juga akan kembali lagi ke pangkuan ASN. Baik, saya sih itu saja, Mas dulu. Mungkin Mas Alex yang belum ASN, karena kayak Windy Santika kan belum, ya Mas Eko ya gitu. Itu mohon kami agar nanti komunikasi lebih lanjut. Karena pada saat pasca Asian Games itu ada banyak, ada 282 yang diangkat secara raksasa. Cuman ada cerita yang menarik Pak Menteri. Saya masih ingat waktu Gracia sama Apre dan Mas Eko itu harus tes di BKN, itu wajahnya tegang semua. Owi Butet wajahnya tegang sekali. Karena dibayangkan pasti skornya harus sama dengan tes ASN biasanya. Kemudian saya bisik-bisik sama Pak Imam Nahrawi, Pak, kayaknya perlu ada penegasan dari Bapak. Saya dapat bocoran dari Kepala BKN bahwa berapapun skor yang diperoleh itu tidak akan mengurangi nilai mereka untuk menjadi ASN. Begitu diumumkan oleh Pak Imam Nahrawi, itu katanya seperti kayak Messi memasukkan gol, langsung teriak jingkrak-jingkrak di dalam ruangan. Itu aja komentar kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir Pak Guru. Ya, Pak. Mintanya itu aja ya, soal kelonggaran-kelonggaran. Ya, kalau ada ya diperhatikan di bidang lain, Pak. Oh, ya, tapi kan Bapak di ini ya, ASN pemerintah kabupaten ya? Iya, Pak. Betul. Oke. Ya, ini didengar oleh Pak Alex dan Pak Ses Wiatmaji. Siap. Ya, terutama itu yang di awal saya sampaikan tadi, mereka ini belum latsar. Dan nggak mungkin akan latsar karena dia bertanding. Mohon ada diskresi. Siap. Ya. Baik, salam saya untuk Pak Cahyo, Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Baik, kembalikan ke pasangan saya, Mas Lulu. Silakan diambil alih. Ya, terima kasih Pak Menpora. Saya akan mengambil alih dengan drop shot yang tajam mungkin Pak. Ya, di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, Apriani? Nggak ada Mas, cukup saya semangat terus berkomitmen dengan pekerjaan yang kita jalani. Ya, luar biasa dedikasi Apriani terhadap perkembangan bulu tangkis Indonesia dan karirnya. Mungkin terakhir dari Gracia Poli. Ya, saya setuju dengan kata Pak Bapak Wahyana tadi bahwa berkarir untuk
Bang untuk memajukan negeri ini dari mana saja, termasuk kami juga kan juga CPNS ya. PNS juga kami berkarya untuk melalui atlet dan kami ingin menunaikan tugas itu, menjalankan tugas dengan sebaik mungkin dan juga ini berlaku juga para ASN yang dimanapun di seluruh Indonesia yang lagi berada jadi bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas dan semoga hasilnya untuk kita semua, untuk negeri ini. Terima kasih. Ya, terima kasih.